Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk senantiasa kita dapat beribadah kepadanya, dan semoga kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul sebagai panutan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari raya untuk berbagi kebahagiaan. Lalu, nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Lalu, nikmat Allah yang mana yang kita lupakan, wahai saudara dan saudari? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang berlimpah, yang kalau seandainya kita hitung tentu tidak mampu kita menghitungnya. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan kita dalam surah Ar-Rahman. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang menyayangi seluruh makhluknya, sehingga tidak ada satupun makhluk kecuali Allah telah sempurnakan rezekinya. Alam Al-Quran, dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, yang dengannya
yang dengan Al-Quran kita bisa mengetahui mana kebenaran dan kebatilan, yang dengan Al-Quran kita bisa mengetahui mana jalan menuju surga Allah dan mana jalan menuju neraka Allah, yakni an-nutqu, agar manusia itu bisa berbicara, agar manusia itu bisa menyampaikan keinginannya kepada orang lainnya dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, dengan berbagai bentuk bahasa. Bayangkan wahai saudaraku, wahai saudariku, kalau seandainya kita sebagai manusia tidak mampu berbicara, hanya pandai berisyarat, atau hanya berisyarat sebagaimana binatang, subhanallah, tentu kita tidak bisa membayangkan. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita al-bayan, an-nutqu, bahasa dengan berbagai macam bentuknya, yang dengannya manusia bisa mendengarkan unten kalimat yang indah, unten kalimat yang agung, yang bisa menggentarkan hati, yang bisa menggerakkan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asy-syamsu wal qamaru yasjudan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimu wasna bil qisti wa la tukhsiru mizan wal arda wada'aha lil anam. Dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita nikmat yang besar, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit untuk kita sebagai atap kehidupan, yang dengan langit itu terkadang kita bisa merasakan keindahan yang luar biasa, sehingga kita lihat sebagian orang mampu berjam-jam memandang ke arah langit, bahkan sebagian orang berusaha menuju tempat yang jauh hanya sekedar melihat matahari terbit atau matahari tenggelam. Lalu lihatlah dari langit Allah turunkan hujan yang dengannya tumbuh subur, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hamparkan bagi kita bumi yang darinya keluar berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buah, biji-bijian yang bisa kita nikmati kelezatannya, yang kita rasakan nikmatnya, yang membuat kenyang perut kita, bahkan dikarenakan makanan yang berlimpah ini sebagian manusia justru akhirnya melakukan peperangan. Nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan tatanan yang luar biasa. Maka Allah mengatakan wada'al mizan. Langit, bumi diciptakan oleh Allah betul-betul seimbang. Semuanya beredar di tempatnya masing-masing. Sehingga kita kenal istilah rotasi, istilah revolusi, rotasi bumi, rotasi matahari, dan seterusnya. Yang mana kalau seandainya berubah sedikit saja akan menimbulkan perubahan yang luar biasa, perubahan iklim yang luar biasa, perubahan cuaca yang luar biasa, yang bisa menyebabkan kelaparan, yang bisa menyebabkan gagal panen dan seterusnya, yang bisa menyebabkan bencana, baik itu kekeringan, bencana banjir,
dan seterusnya. Akan tetapi kalau semuanya dalam keadaan seimbang, maka semuanya akan baik-baik saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla tatghaw fil mizan. Janganlah kamu merusak keseimbangan. Ketika Allah menyebutkan nikmat, Allah juga mengingatkan kepada kita agar tidak berbuat buruk yang merusak alam, yang memanfaatkan alam berlebihan. Sebagaimana kita lihat sebagian manusia menggunduli hutan sehingga timbullah bencana longsor, bencana banjir dan seterusnya. Kita lihat sebagian orang mengeruk hasil bumi secara berlebihan sehingga menimbulkan bencana di mana-mana. Ini adalah nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antara nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang sebagiannya yang telah diberikan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana? Nikmat Tuhan yang mana yang Anda dustakan? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda nikmat? Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan apapun. Oleh karena itu, wahai saudaraku, mari kita syukuri nikmat Allah dengan cara selalu meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat Allah dengan menghambakan dan menghinakan diri kita sehina-hinanya kepada Allah. Begitulah seharusnya seorang hamba yang mengerti akan nikmat Allah, mengerti akan balas jasa kepada yang menciptakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Islam selalu ditandai dan diawali dengan kalimat yang mulia, yaitu kalimat takbir, Allahu Akbar. Sebagaimana kita mengawali adzan dengan takbir, sebagaimana kita mengawali iqamah dengan takbir, sebagaimana kita mengawali salat dengan takbir, sebagaimana juga kita memberi semangat dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, Hari Raya Islam merupakan wujud kepatuhan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang dirangkai dengan untaian kalimat agung, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah. Kita rangkai dengan indah dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan di bulan Dzulhijjah ini, kalimat takbir ini disyariatkan semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Disyariatkan semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Subhanallah, 13 hari. Seakan-akan kita diingatkan untuk selalu merenungi, menancapkan dalam jiwa kita bahwa salah satunya zat yang paling berhak untuk disembah adalah Allah, dan kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, ayat 28 dan 29 telah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat tuba lahum wa husnul ma'ab. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati itu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum wa husnul ma'ab, maka berbahagia mereka dan mereka mendapatkan tempat yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ketenangan batin, ketentraman hidup yang biasa kita sebut dengan bahagia hanya bisa kita capai dengan zikrullah, hanya bisa kita capai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahui bahwa zikrullah, zikir itu tidak sebatas lisan. Zikir itu tidak sebatas ucapan-ucapan. Karena makna zikir adalah takhallus minal ghaflah wa nisyan. Makna zikir itu adalah terlepas dari lalai dan lupa. Sehingga kalau saat ini kita mengatakan seseorang itu berzikir kepada Allah, artinya dia selalu ingat, selalu patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zikrullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka orang-orang yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak sesat dan tidak susah. Bahagia asal mengikuti petunjuk, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Artinya kalau seseorang telah menjalankan syariat Allah, berarti bahagia. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari minat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Dari ayat ini jelas kepada kita bahwa makna zikir tidak sekedar ucapan lisan, akan tetapi zikir itu adalah ucapan lisan yang diresapi dengan hatinya, dibenarkan dengan hatinya, dan dibenarkan dengan perbuatannya. Semisal seseorang mengatakan Allahu Akbar, inilah zikir.
Pada saat lisannya mengucapkan Allahu Akbar, maka hatinya pun begitu. Mengucapkan Allahu Akbar, hatinya pun mengakui bahwasanya hanya Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada satupun kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Hatinya mengakui bahwa tidak ada zat yang lebih pantas untuk menjadi sandaran kecuali Allah. Sehingga ini dibenarkan dengan perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya timbul rasa cinta kepada Allah, kerinduan kepada Allah, rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa harap kepada Allah, mengharapkan ampunan dan pahala Allah dan surganya. Dan sekaligus timbul rasa takut akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan 3 unsur utama dalam beribadah. Al-hub, cinta kepada Allah. Ar-raja, mengharapkan pahala Allah. Wal khauf, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan 3 unsur ini membuat ibadah kita benar. Inilah makna ketika kita berpikir secara benar antara lisan, hati, dan perbuatan selalu. Begitu pula tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah. Lisan kita mengucapkan dengan lantang, begitu pula hati kita dengan mantap mengakui bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah semuanya tidak boleh disembah. Selain Allah tidak boleh diibadati. Siapapun itu, nabikah, malaikatkah, kiaikah, hewan-hewan, tumbuhan, langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya itu tidak boleh disembah. Tidak boleh diibadati. Karena beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beribadah kepada Allah, berarti telah menjalankan kesyirikan, terjatuh pada kesyirikan. Dan ini berbahaya, karena berarti dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan hati-hati, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik sampai seseorang itu bertaubat. Adapun selain syirik, mungkin Allah mengampuni, mungkin tidak. Terserah Allah. Akan tapi kalau seseorang melakukan kesyirikan, dia harus bertobat. Dan tobat itu sebelum nyawa di kerongkongan. Kalau sebelum nyawa di kerongkongan, itu namanya bukan tobat itu. Dan kita lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak saudara-saudara kita pada hari ini mereka terjerumus pada perbuatan syirik. Dimulai yang dari yang sederhana. Banyak di antara kaum muslimin mereka mengantungkan jimat-jimat di tubuh mereka. Baik dalam bentuk kalung, cincin, sapu, susu, macam-macam. Ini semua adalah bentuk kesyirikan. Sebagian lagi mereka datang ke kubur-kubur untuk meminta berkah. Sebagian lagi datang ke tempat-tempat keramat untuk minta dilapangkan rezekinya dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini adalah bentuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Tidak boleh. Kita lihat perdukunan, sihir, merajalela. Ini sebab bentuk kesyirikan yang harus kita jauhi. Kalau seperti ini negeri kita kaum muslimin,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan, menurunkan kemakmuran bagi negeri kita. Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka akan kami bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah curahkan kemakmuran, kedamaian, ketentraman. Boleh jadi ketika tidak ada kemakmuran, tidak ada ketentraman dalam hidup kita, itu semua adalah salah kita. Kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan aturan Allah, melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mengatakan la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan, hati kita meresapi, mengucapkan, dan dibenarkan dengan perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu pula tatkala kita mengatakan walillahil hamd, mengucapkan alhamdulillah, ini adalah kalimat yang mulia, yang mana kita dengan tegas mengatakan segala puji lillah, segala puji bagi Allah. Bentuk pujian kepada selain Allah, kepada manusia atau yang lainnya, itu semua di bawah pujian Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mengingat nikmat Allah semata, bukan karena dia berhak untuk dipuji secara hakikatnya, akhirnya dalam rangka untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji makhluk. Sehingga seorang mukmin ketika mendapatkan kebaikan, kelapangan, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ucapan yang pertama kali dia ucapkan. Tidak mengucapkan wow. Atau ucapan-ucapan yang tidak punya makna yang lain. Kata begitu mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, seorang muslim selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sehingga akhirnya semua ini, ucapan alhamdulillah ini merontokkan kesombongan dia. Betapa banyak orang menyombongkan dirinya di dunia ini karena lupa lisannya tidak mengucapkan alhamdulillah, lupa melazimkan dirinya untuk mengucapkan alhamdulillah, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Na'udzubillah. Bahkan seorang mukmin dalam keadaan sempit pun, dalam keadaan susah pun, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Luar biasa. Seorang mukmin dalam keadaan sempit tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ajib, luar biasa. Begitulah seharusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya kita memaknai zikir. Tidak hanya zikir itu sebatas lisan kaum muslimin, tapi zikir itu meliputi lisan, hati, dan seluruh anggota perbuatan. Makanya wajar kalau seandainya para ulama sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan zikir itu bagi jiwa, bagi hati, laksana air bagi ikan. Apakah ikan itu bisa hidup tanpa air? Begitulah hakikat dari zikir bagi kita kaum muslimin. Hidup kita akan mati. Walaupun secara fisik kita hidup, tapi sebenarnya kita adalah mayat hidup.
ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan Allah berjanji, "Fadhkuruni adhkurkum." Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat engkau. Lalu siapakah yang bisa melupakan, yang bisa membuat susah, yang bisa membuat sempit orang-orang yang selalu diingat oleh Allah? Karena kalau Allah sudah mengingat seseorang, Allah akan menolongnya, Allah akan melindunginya, Allah akan menjadi penolong pelindungnya dalam kehidupan ini dan kehidupan kemudian di akhirat nanti. Lalu siapakah orang yang bisa menyengsarakan orang seperti ini? Lalu siapakah orang yang bisa menyusahkan, membersedih orang-orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada siapapun, tidak ada makhluk satupun yang bisa mempersusah orang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan khutbah ini di hari yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kita untuk melangsungkannya dengan bertakbir, dengan menyembelih hewan kurban. Allah mengatakan, "Fasholli rabbika wanhar." Salatlah, sembahlah Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi sebab kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang saleh. Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma lakal hamdu kullu, la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musabbital qulub sabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.